Karena ads tuh dia tuh kesimpulan dari organik. Organiknya aja gagal, gimana mau nge-push ke ads gitu. Karena kan orang, saya nggak naik-naik nih profit, gimana ya, nge-ads lah. Lah padahal kan nggak naik-naik karena produknya jelek gitu kan. Jangan-jangan produknya yang kurang fit sama market gitu. Halo guys, ketemu lagi sama kita Harris Kontraktor di edisi podcast yang kedua, Bata dan Kata. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial dari tim Harris Kontraktor juga di bidang marketing. Nah, ini yang megang marketingnya Harris Kontraktor gitu ya. Jadi kalau yang pengen kepo, pengen tahu gimana cara Harris Kontraktor dapetin klien, nah, harus ngikutin sampai habis ya. Oke, langsung aja. Perkenalan mas, silahkan. Salam kenal, saya Adnan Hibatullah. Bisa teman-teman di kantor manggil saya Adnan. Terus untuk background saya, dulu saya S1 di jurusan agribisnis di UIN Jakarta. Habis itu pivot jurusan lah ya. Tapi lulus, S1-nya lulus, tapi habis itu ngambil bootcamp lagi buat ngambil dalamin marketing di Purwodika. Terus setahun kemudian masuk ke kantor ini. Oh gitu, oke. Jadi background-nya nggak ada hubungannya sama marketing ya sebenarnya ya? Agribisnis gitu? Ya sebenarnya tipis-tipis aja sih. Oh, tipis-tipis. Soalnya di aja ya? agribisnis juga bahas-bahas marketing manajemen gitu. Ada. Gitu. Tapi kalau bidang digitalnya ngambil bootcamp di luar gitu ya? Ya, ngambil bootcamp lagi. Oke, sip. Kenapa mas ngambil dunia marketing tuh kenapa tuh? Bootcamp digital marketing, kalau boleh tahu. Pertama alasannya tuh petani tuh kadang bingung. Jadi dia bisa produksi banyak, bisa hasil panen banyak, tapi bingung gimana ngejualnya gitu istilahnya. Nah itu saya ngeliat tuh kayaknya jadi celah dah. Dan kebetulan juga saya juga suka-suka edit foto, jadi suka-suka post-post Instagram. Dan penasaran aja gimana sih kok orang bisa hasilin duit dari post Instagram gitu. Jadi sebatas itu aja awalnya gitu. Berarti didorong sama rasa penasaran ya, curious gitu ya ibaratnya ya. Oke, kita masuk ke dalam dunia kontraktor nih mas ya. Nah kebetulan Mas Anandnya yang pegang marketingnya Harris Kontraktor gitu ya. Nah, kalau di dunia kontraktor nih mas, yang sebenarnya dijual tuh apa sih? Apakah prosesnya, produknya, atau apa gitu? Atau ada hal lain? Ini sering ngobrol kita ya. Jadi apa sih alasan orang milih sebuah brand kontraktor gitu akhirnya? Ya pertama pasti paling ujung-ujungnya pasti itu orang pasti nanya apakah ini brand dipercaya apa enggak, trust-nya ada enggak gitu. Jadi gimana caranya kita di tim marketing di Harris ini berusaha untuk terus nge-build gimana sih orang bisa terus percaya atau orang yang baru tahu kita dia mulai percaya sama kita dan akhirnya dia mau pakai jasa bangun kita atau internet kita. Gitu. Gitu. Berarti trust ya, brand, kepercayaan terhadap brand gitu ya. Nah, kalau ngomong kita langsung aja ya. Kalau ngomong cara ngebangun brand tuh gimana? Sebenarnya banyak ada dua mazhab kalau saya tahu ya. Gimana orang bangun brand, satu bangun brand atas misi, kedua tuh bangun brand atas kehadiran. Jadi kalau yang atas misi tuh biasanya orang tuh ngiblatnya pakai buku-buku yang Seth Godin kayak di marketing gitu. Terus kalau yang kehadiran tuh biasanya orang ngiblatnya ke ini Profesor Byron Sharp. Gitu dua pendekatan berbeda, tapi kalau saya sendiri saya lebih condong ke pendekatan si Profesor Byron Sharp ini gitu. Jadi si profesor ini tuh dia memandang brand itu tumbuh karena terus hadir. Jadi dia hadir ketika orang mau beli, dia hadir ketika orang nggak mau beli gitu. Jadi terus hadir dia. Jadi dia paling brand tuh gampang diingat karena dia terus hadir. Gitu. Berarti kalau mau ngebangun brand salah satu kata kuncinya itu kehadiran itu ya. Bagaimana caranya kita ada gitu ya, hadir atau dirasakan sama klien kita gitu kan ya. Nah kalau ngomong strategi nih, tadi bicara masalah kehadiran. Gimana caranya konsumen itu bisa merasa bahwa Harris Kontraktor tuh hadir gitu berarti. Karena Harris Kontraktor ini kan brand ya, bukan sosok, bukan people gitu. Kalau orang kan kita bisa pegang, saya bisa dengar suaranya Mas Adnan gitu kan. Sedangkan brand ini kan bisa jadi persepsinya beda-beda gitu kan di setiap customer. Nah, gimana caranya Mas Adnan meyakinkan atau ngebangun
bahwa brand ini memang bisa dirasakan kehadirannya gitu di customer. Ya, kalau dari sisi marketing kan kita ada dua ada dua channel lah, offline sama online. Nah kebetulan kan tim kita tuh fokusnya ke online-nya, ke digital marketingnya. Nah sesimpel kita ada di semua tempat. Jadi pertama di sosmed kita ada, di sosmed itu kan ada banyak tuh, ada Instagram, TikTok kita ada semua. Terus di web juga kita hadir, dan kita juga nge-ads. Jadi kita juga nge-push kehadiran kita di sosmednya via ads gitu. Jadi ya itu istilahnya tuh ada istilahnya tuh 360 marketing gitu. Jadi kita hadir di setiap sisi orang gitu. Jadi tapi walaupun ya kita saat ini belum terlalu nge-push offline marketing ya, tapi minimalnya kita udah nge-push di sisi online-nya. Gitu. Oke, berarti kalau dari sisi digital atau online gitu ya, kehadiran itu bisa diartikan kita ada di banyak platform digital gitu kan ya. Yeah. Supaya, karena kita nggak pernah tahu juga ya audiens kita atau konsumen kita tuh dia aktifnya bersosial media itu di platform yang mana gitu kan ya. Sehingga mungkin si A lebih seneng main di Instagram, mungkin si B lebih seneng browsing di Google gitu kan. Mungkin yang si C lebih seneng di TikTok, sehingga kehadiran itu bisa didefinisikan ketika orang main di TikTok ada kita gitu ya. Ketika orang main Instagram ada Harris Kontraktor lagi. Ketika dia browsing di website muncul Harris Kontraktor lagi gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari sisi platform tadi kan banyak ya. Tapi ada nggak sih Mas kayak satu platform unggulan yang saat ini gitu ya memang sangat powerful gitu? Apa semua rata sama aja gitu ibaratnya? Kita bagi dari intennya, jangan kan orang tuh beli tuh ada intennya. Gampangnya sih kita misalnya ada dua inten aja gitu. Ada intennya rendah sama inten tinggi. Jadi kalau kita intennya tinggi itu kan kita berarti mainnya orang yang nyari kita, bukan kita nyari orang. Nah, kalau kita mau main yang di inten tinggi, yang orang nyari kita, berarti kita harus nge-optimize si website. Entah itu kita optimize SEO atau Google Ads gitu. Itu satu. Terus kedua, kalau kita mau kita yang nginter atau kita yang jemput bola, itu kita bisa optimize di Instagram dan TikTok. Dan kebetulan kalau saat ini sih yang paling powerful di Harris Kontraktor tuh channel Instagram. Itu datanya tuh hasil leads paling besar lah di semua channel marketing Harris Kontraktor saat ini. Nah, ngomongin platform nih. Kan tadi ada intent ya, ada yang orang nyari kita, ada juga yang kita menawarkan diri gitu ya. Sebenarnya kalau orang nyari kita berarti sebenarnya dia udah tahu kita dong sebenarnya gitu kan. Makanya dia nyari gitu kan. Nih siapa sih Harris Kontraktor? Makanya dia nyari gitu kan ya. Nah, kalau seumpama masalah platform nih Mas, ada nggak sih kayak sekarang itu kecenderungan bahwa platform yang ini memang dari sisi platformnya lebih rame dibandingkan platform yang lain? Ada nggak sih kayak begitu? Atau enggak juga? Kayaknya enggak juga ya. Kalau kita lihat tuh beberapa brand kontraktor yang mirip kita, ada yang rame di IG, dia ada yang kuat di TikTok, ada yang kuat di SEO. Jadi tuh kayaknya semua tempat punya powerful masing-masing. Jadi gimana kita mau fokusnya aja sih gitu. Oke. Berarti semua tempat tuh memang punya audiensnya masing-masing gitu ya. Sehingga ya di platform manapun asal kita bisa ngebangunnya, ya tadi misalnya kita hadir gitu kan, kehadiran kita bisa dirasakan, itu bisa datengin lead juga ya gitu ya. Oke. Kalau masalah konten, ini kan tadi kan audiensnya beda-beda ya. Ada yang dia powerful di TikTok, ada yang dia powerful di website, ada yang dia powerful di Instagram gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi website itu kan artikel ya, biasanya artikel, mungkin ada foto, ada video gitu kan. Nah, kalau masalah konten, saat ini yang paling banyak disukain sama audiensnya Harris tuh konten yang kayak gimana? Parameter suka kan kita berarti ngeliatnya dari reach atau view ya. Nah, untuk views yang paling sering naik tuh, yang sampai ribuan, puluhan ribuan, sampai ratusan ribu tuh, kebanyakan tuh konten-konten yang kontradiktif gitu. Jadi misal kayak Sluvko bengkok gitu, Sluvko melengkung, terus ada lagi kamar 3 meter kok bisa buat 3 orang anak. Nah itu bisa-bisanya tuh konten kontradiktif nih punya views yang tinggi gitu. Jadi orang tuh ada wah faktornya gitu lah istilahnya. Itu biasanya di Harris tuh yang paling works gitu.
Jadi konten-konten yang mancing rasa penasaran juga ya, orang jadi kepo gitu ya, yang kontradiktif itu ya. Kayak gitu dari sisi temanya ya. Tapi kalau dari sisi foto atau video gimana? Ada ukuran tertentu nggak yang kira-kira paling banyak tuh sebenarnya foto sama video dulu deh. Mana yang paling banyak nih? Orang seneng foto atau orang seneng video? Kalau kita sih di IG tuh kita lebih rame yang reels ya, lebih rame. Yang reels video ya berarti ya? Video. Tapi untuk TikTok tuh kita beberapa kali tuh bikin kayak inspirasi interior tuh, kayak inspirasi bunk bed atau inspirasi mezanin. Itu lebih rame di TikTok kalau di kita. Oh, yang foto? Iya, foto carousel biasanya. Carousel tuh. Berarti tetap powerful sesuai, lagi-lagi ya, sesuai platformnya di mana dan audiensnya siapa gitu ya? Ya, ujung-ujungnya kita harus try-error sih. Oh, Jadi kita nggak tahu konten mana yang kena sama audiens itu. Oke. Nah, kalau masalah ini, parameter. Tadi kan ada reach gitu ya. Ada reach, terus umpama ada views gitu kan. Terus ya salah satu indikatornya kan biasanya viral gitu kan ya. Nah, kalau dari sisi marketing, tolak ukurnya bisa dibilang bahwa strategi itu berhasil tuh apa ya? Apa kayak tadi, reach-nya banyak, viralnya banyak gitu. Kalau di tim kami sih simpel aja sih. Jadi kan kita ada batas KPI minimal per bulan lah. Jadi saya gampangnya ya minimal ini nyampe lah gitu. Jadi saya nggak pusing views-nya harus berapa ratus ribu, harus 20.000. Jadi yang penting ya leads-nya masuk nggak ke kita gitu. Itu sih. Jadi saya nggak terlalu pusingin views-nya harus tinggi lah, itunya harus tinggi lah, enggak. Oh gitu ya. Nggak apa Mas, coba kalau dibocorin KPI-nya apa Mas? Batas KPI-nya apa tuh? Kalau KPI kan per bulan tuh minimal 100 leads kan. 100 leads ya berarti ya. Nah itu entah itu dari interior, dari arsitektur, atau dari bangun rumah kan. Leads ini artinya orang yang nanya-nanya ke kita kan ya sebenarnya ya? Orang yang nanya harus nanya lewat WA. Jadi kalau orang nanya lewat Instagram, DM itu kita nggak masukin ke leads. Kita nggak anggap itu sebagai leads ya. Kenapa tuh Mas? Kenapa harus masuk ke WA dulu baru dianggap leads? Padahal yang komen kan juga dia mungkin nanya-nanya, yang DM tuh mungkin nanya-nanya gitu kan. Kenapa itu nggak dianggap sebagai leads juga? Sebenarnya balik ke tadi, ke intent tadi. Kan orang yang udah WA kita berarti kan intentnya lebih tinggi daripada orang yang komen. Oh, lebih serius gitu ya ibaratnya. Lebih beneran gitu ya. Nggak cuma sekedar tanya-tanya terus ngilang gitu ya. Oke. Simpel itu aja sih, Mas. Oke. Nah, terus tadi kan kita udah ada bayangan ya yang kira-kira work gitu ya. Kalau pengalaman selama di Harris ada nggak strategi yang tadi kan trial dan error juga ya. Yang nggak worknya Mas. Strategi yang udah dijalanin tapi dinilai hasilnya nggak bagus. Kita beberapa kali kita endorse. Nah itu saya rasa dengan budget yang kita keluarin sampai ya minimal 30 keluar lah satu kali endorse. Orang itu kadang kita leads-nya nggak sebanding sama budget yang kita keluarin itu sih. Jadi itu kayaknya endorse di dunia konstruksi, nggak tahu dunia lain, kayaknya emang mulai menurun gitu. Apalagi kan beberapa influencer, khususnya influencer yang rumah tuh, dia ada grup-grup gitu, jadi saling like, follow gitu. Oh, iya. Jadi itu ya pasti bakal nggak ada leads-nya sih. Soalnya ya yang komen, yang like semua kan teman-teman dia semua gitu. Jadi ini ya, datanya tadi lead, reach, like, views-nya nggak sebanding dengan lead-nya yang masuk gitu ya. Ya. Nah, itu berarti kalau seperti itu bisa dibilang emang nggak work ya. Ya. Kita udah ngeluarin budget gitu kan, ibaratnya harapannya viral, rame gitu kan. Bener, rame gitu, viral. Tapi nggak datengin lead, sama aja bohong gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Oke. Nah terus kalau masalah brand Mas, tadi kan kehadiran ya. Gimana cara ngukur strategi untuk ngebangun brand itu work apa nggak work? Atau kehadiran itu sudah hadir atau belum hadir gitu? Ya sebenarnya itu juga hampir semua semua e-course tentang branding, tentang marketing yang gimana sih cara tahu brand kita udah kuat, itu emang nggak ada parameternya ya. Tapi saya sih gampangnya kalau ngelihat di Google Search Console, kadang kita bangun SEO kan, itu ada keyword yang nyari Harris Contractor, artinya pencari Harris. Nah itu sih tandanya itu berarti orang udah tahu, berarti dia nyari langsung brand kita, bukan nyari cuman jasa bangun rumah gitu. Jadi dia langsung nyari ya brand kita, Harris Contractor gitu. Oke, berarti dari situ ya? Iya, itu sih gampang
kita nilainya dari situ. Oh iya, benar juga sih. Tapi semakin banyak orang tahu tentang kita, semakin dia nyari gitu kan ya. Ya. Jadi nyarinya nggak jasa kontraktor, tapi langsung nyari Harris Langsung brand. kontraktor gitu Ya. ya. Oke. Pernah nggak kalau seumpama brand? Aku kan kebetulan pernah baca bukunya Yasa Singgih juga ya, yang Basel itu ya. Jadi dia bilang kan, aku termasuk seneng tuh, brand itu ibaratnya ya bisa diibaratkan kayak human sebenarnya gitu kan, bisa dirasakan kayak gaya ngomongnya, itu kan gaya kata-kata yang kita lempar gitu ya, seumpama ya. Kemudian perilakunya itu kan terrefleksi dari cara kita memperlakukan konsumen kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak seumpama kita nih udah berusaha untuk membangun brand, tapi nggak work gitu, nggak sejalan gitu. Cerita di lapangan tuh nggak sejalan dengan brand identity kita. Ada nggak kayak begitu? Strateginya nggak pas lah. Tujuannya kita mau ngebangun brand nih, strateginya. Cuman begitu dijalanin nggak pas strateginya. Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya kalau dari tim marketing kayaknya gitu belum pernah ya. Soalnya kan kita kan ada namanya tagline-nya. Jadi kita tuh tagline bahan keluarga bahagia. Nah, itu tuh kita selalu selalu kita usahakan di setiap konten tuh kita nampilin kalau hasil bangun kita tuh bikin keluarga mereka bahagia gitu. Jadi itu yang selalu kita secara konsisten kita gaungkan terus. Gitu sih. Nah, ini menarik nih. Kenapa Mas brand tagline-nya bangun keluarga bahagia? Itu kan dari owner sendiri itu. Oh, dari orang sendiri. Dari saya dong berarti. Harusnya saya yang nanya itu. Oh gitu. Ya, kalau misalkan dari saya sih ibaratnya kenapa bangun keluarga bahagia gitu ya, karena harapannya rumah itu kan tempat tinggal ya. Kalau kita biasanya bangun rumah sipil dan interior gitu, tempat tinggal gitu kan. Ya saya sih percaya bahwa rumah itu tempat kita membangun kebahagiaan gitu. Kayak misalkan kalau kita udah berkeluarga itu kan dari misalkan anak kita lahir, terus nanti kita ngegedein, ngebesarin anak kita di situ, ngajarin anak kita di situ, dari yang dia misalkan belum bisa jalan sampai bisa jalan, kayak gitu kan, yang belum sekolah sampai udah sekolah gitu kan, sehingga kita harus menyiapkan rumah yang pas, yang cocok supaya kebahagiaan itu bisa tumbuh gitu. Kalau menurut saya sih gitu, makanya tagline-nya bangun keluarga bahagia, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin iklan, kan kadang-kadang ada yang tadi kan sempat dibahas soal iklan juga ya. Ada yang branding, ada yang marketing, ada yang iklan nih, advertising. Itu bedanya Mas, versinya Mas Adnan nih. Bedanya branding, marketing sama iklan, advertising. Versi saya, seharusnya tuh ketiga dibangun berbarengan, bukan yang mana dulu. Jadi ya, gimana ya? Artinya branding, advertising sama Marketing kan sebenarnya kan itu kalau semua konsisten kan ujungnya bakal ke branding. Kalau semua tagline konsisten, semua fontnya konsisten, semua warnanya konsisten, itu kan ujung-ujungnya bakal ke branding. Jadi itu bukan harus kerjaan yang mana dulu. Kalau menurut saya ya itu mah emang branding gitu. Ya itu branding semuanya, ujungnya bakal ke branding. Itu sih. Berarti harus barengan gitu ya? Iya. Ibaratnya ya? Bukan harus barengan. Jadi itu emang sebenarnya satu kesatuan. Karena itu kalau dilakuin dengan konsisten, itu kan ujungnya bakal jadi branding. Nggak bisa dipisah-pisah gitu berarti ya? Kan biasanya kalau di kelas-kelas tuh, apa bedanya branding marketing? Apa bedanya sales? Ya semuanya itu ujung-ujungnya branding. Kan branding kan gimana kita membuat identitas brand kita kan. Berarti nggak selalu soal logo, warna, Itu juga font salah satunya. gitu? Tapi, Itu juga salah satunya. Tapi kan itu, gimana kan kita secara konsisten memakai fontnya, memakai warnanya di marketing kita, di sales pitching kita, kan itu ujung-ujungnya bakal relate ke branding lagi. Gitu. Tapi seberapa ngaruh sih Mas kayak logo gitu ya, terus pemilihan font, pemilihan color gitu ya. Kadang-kadang saya bayangin ada gitu ya konsultan branding gitu ya, ibaratnya yang ngulik itu gitu. Nah, tapi terus terang saya dari sisi business owner kadang-kadang mempertanyakan gitu, kayak seberapa ngaruh atau seberapa ngefek pemilihan font. Even kalau milih kan mungkin aja kita tepat, nggak tepat, salah atau benar, cocok atau nggak cocok kan gitu ya. Let's say misalkan kita pilih yang nggak cocok gitu sumpama. Entah parameternya apa nih gitu ibaratnya. Terus apakah itu memang sangat berpengaruh sama sales gitu? Karena kalau dari sisi brand kan orang jualan bisnis ya ujung-ujungnya tetap jualan gitu kan ya. Mau yang sifatnya long term ataupun
short term kan gitu ya ibaratnya. Itu pernah nggak sih dibahas atau gimana menurut Mas Adnan? Sebenarnya kalau menurut saya, branding kan ya tujuannya tadi identitas diri kan. Jadi bukan tujuannya sales malah. Itu bakal tujuannya, tapi branding itu lebih ke gimana kita ingin brand kita diingat. Jadi itu warna, entah itu ada logonya kayak gimana, terus ada maskotnya segala kan. Jadi sesimpel itu aja. Jadi kan balik lagi ke tadi kan, ke kehadiran tadi. Jadi kan hadir itu orang tuh beli ke kita bukan sekali ngeliat dia langsung beli, tapi dia udah 3 kali ngeliat, 4 kali ngeliat gitu. Itu kan dia lama-lama apalnya gara-gara brandingnya mudah diingat, warnanya mudah diingat, terus tone-nya juga mudah diingat gitu. Jadi orang tuh merasa, oh ini warnanya hair contractor banget gitu. Itu tuh ujungnya bakal ada yang ya kayak brand-brand besar pun ujung-ujungnya kan akhirnya kerasa tuh, kayak ya contohnya kayak Apple atau Nike kan kerasa, oh ini Nike banget. Tapi kan itu puluhan tahun ngebangunnya, nggak setahun, 3 tahun, 4 tahun langsung jadi kan. Itu sih. Jadi mereka secara konsisten ngebangun identitas, ya itu akhirnya jadi branding itu. Oke. Berarti ya kayak logo, warna, font itu sebenarnya itu adalah identitasnya gitu ya. Kalau manusia itu kan bisa kelihatan mukanya gitu ya, kita bisa lihat misalkan bentuk hidungnya apa segala macam gitu ya. Tapi kalau brand itu ya itu dilihat dari logonya, warnanya. Kalau manusia kan mungkin hitam, putih, coklat gitu ya. Kalau brand ya berarti ya warnanya itu biru tuh siapa, kuning tuh siapa, merah tuh siapa gitu ya mungkin ya. Nah, kalau bicara soal marketing Mas, kan sekarang ada juga nih istilahnya bahasanya soft selling sama hard selling gitu ya. Itu masih ngefek nggak sih kayak mana yang lebih work antara hard selling atau sama soft selling gitu? Sebenarnya dua-duanya masih works ya. Masih work. Tergantung di mana dipakainya aja. Jadi kan soft selling biasanya tuh orang-orang pakai buat storytelling gitu, terus soft selling orang. Terus untuk hard sell ya biasanya di konten-konten ads atau di kalau TikTok tuh di keranjang kuning. Itu kalau soft sell ya, kapan closingnya kalau istilahnya, kalau iklan-iklan gitu sih. Nah, kalau misalkan ngomongin ads, Mas, budget untuk nge-ads itu yang ideal tuh gimana cara ngitungnya? Misalkan nih, kan kadang-kadang suka ada yang nanya tuh, ke saya juga kadang-kadang suka ada yang nanya, iklan sehari berapa gitu ibarat. Itu kan tolak ukurnya beda-beda ya. Gimana cara kita nih, let's say UMKM pemula gitu kan, yang mau jalanin ads gitu ibaratnya. Gimana caranya kita menentukan atau ya parameter apa yang kita pakai untuk kayaknya sekian rupiah aja deh budgetnya gitu. Apakah lihatnya dari omset atau apakah lihatnya dari margin atau lihatnya dari ya cadangan kas kita ada berapa nih gitu. Berarti kan konteksnya ini UMKM pemula ya. Jadi pertama yang kita lihat tuh harus lihat marginnya berapa. Jadi kalau margin tipis ya jangan sok-sokan nge-ads lah kalau begitu ya. Jadi ya optimal aja yang gratis kayak sosmed itu kan gratis. Jadi kalau saran saya UMKM yang baru mulai jangan pusingin gimana harus belajar ads. Apalagi kalau margin tipis. Dan untuk UMKM yang margin tipis itu udah lebih baik gimana Anda belajar gimana bikin hook, bikin konten. Ya, semaksimal mungkin lah optimasi yang channel-channel yang gratis ini. Gitu. Nah, terus kalau kayak begitu, kapan waktu yang tepat masuk ke ads? Setelah kita bangun yang organik berarti kan tadi kan ya ibaratnya ya, yang free dulu lah ibaratnya gitu ya. Yang kita nggak tahu bayar dulu gitu. Kapan waktu yang tepat untuk kita bisa mulai nge-ads gitu ibaratnya? Ya lihat dari profitnya dulu kali ya. Ya kalau udah ada budget yang sisihkan untuk marketing kan berarti kan udah ada profit ya. Jadi kan perusahaan itu udah niat, oh ini nih gue sisihin buat budget marketing. Berarti kan itu udah ada indikasi bahwa itu udah untung. Nah itu bisa dipakai buat nyoba-nyoba ads gitu. Oh, jadi ingat. Berarti gini ya, sebenarnya sama nih kayak yang dulu saya lakuin. Jadi di awal kita tetap bangun organik, walaupun misalkan profitnya tipis, ya kita kumpulin gitu ya. Budget yang tipis itu kan walaupun kecil, tapi kalau dikumpulin konsisten, lama-lama kan jadi lumayan juga gitu ya. Dari budget yang lumayan inilah baru kita mulai bangun marketing channel. Entah itu lewat ads, entah itu lewat endorse gitu ya. Berarti gitu ya kurang lebih ya. Sampai, nah lumayannya ini berapa sebenarnya masing-masing pelaku bisnisnya itu sendiri yang tahu gitu ya. Karena budgetnya ada gitu kan ya masing-masing ya kan.
Oke. Nah, Sama terus ini sih, saya nambahin. Ads tuh bukan tugas yang ngebus apa gimana ya bahasanya. Ads tuh bukan tools yang bisa naikin revenue bisnis kita. Bisa naikin asalkan emang udah terbukti hasil revenue dari organik tadi. Karena ads tuh dia tuh kesimpulan dari organik. Jadi kalau organiknya aja gagal, gimana mau nge-push ke ads gitu. Saya gitu sih. Ibaratnya S itu kayak toa gitu ya. Ya, Jadi tetap produknya harus market fit dulu gitu ya. Tetap ya harus ibaratnya memang dirasakan manfaatnya, jadi solusi buat orang gitu ya. Sehingga kalau itu sudah terbukti, baru di boost gitu ya, pakai ads gitu ya. karena kan orang, saya nggak naik-naik nih profit, gimana ya, nge-ads lah. Lah padahal kan nggak naik-naik karena produknya jelek gitu kan. Jadi jangan salahin marketingnya, jangan produknya yang kurang fit sama market gitu. Itu kan juga jadi masalah. Oh gitu. Nah, ngomongin produk market fit nih Mas. Gimana caranya kita tahu sih bahwa produk kita itu udah market fit? Ini kemana-mana jadi bahasanya. Nah, nggak apa-apa. Ini kan Ini bahas marketing. tapi dari sudut pandang marketing, maksudnya gini, kan marketing juga di awal pasti ada penawaran dalam artian, ini gue jualan barang ini, tolong dong lu marketingin gitu kan, sehingga marketing itu kan bisa aja dia menilai bahwa ini produk udah market fit apa belum ya, atau ini produk kayak gimana, harus tahu produk knowledge-nya lah ibaratnya gitu kan, supaya dia bisa memarketingin si produk ini gitu kan. Nah dari pengalamannya Mas Adnan, bagaimana nih cara menilai bahwa produk ini layak untuk dimarketingin gitu ibaratnya. Produknya memang kalau gua marketingin nih insya Allah diserap pasar ibaratnya kayak gitu. Kalau layak nggak layak sebenarnya ya sistem tadi kan. Organiknya udah bener belum? Beda organik udah hasilin belum gitu. Tadi kan layak nggak layak ya. Terus, tapi untuk kalau mencari produk market fit, ada yang terkenal tuh namanya BML Loop. Jadi build, measure, learn. Jadi kita bikin, kita tes ke pasar, kita ukur, nah apa yang kurang diperbaiki ya, itu muter-muter terus. Dia itu kalau gimana cari produk market fit sih gitu. Itu yang paling sering dipakai. Mirip kayak design thinking gitu ya berarti ya. Mungkin kurang lebih. Jatuhnya kayak gitu ya. Oke. Nah, masalah ini Mas. Kalau bicara tadi konten ya. Konten kan tadi ada banyak ya. Ada yang foto, ada yang video gitu kan ya ibaratnya kan. Terus tadi ada yang kontradiktif ya, yang memancing gitu kan ya. Yang berlawanan. Yang berlawanan gitu kan ya. Ada jenis konten lain nggak Mas? Tema lain nggak yang nomor 2-nya lah gitu ibaratnya. Selain yang tadi kan bosan juga ya kalau semua kita udah tahu nih, kontennya konten yang kontradiktif nih, yang menarik gitu. Terus bikinnya yang itu terus gitu kan. Jadi nggak ada variasinya kan. Ada nggak ide konten yang lain gitu yang tapi dia masih bagus juga gitu. Kalau di Harris. Kalau di Harris yang masih bagus tuh kayak konten-konten yang before after gitu ya. Terus konten-konten yang yang nunjukin kerjaan lapangan. Itu biasanya itu yang bagus juga itu. Oh gitu ya. Berarti buat teman-teman yang usaha kontraktor bisa buat contekan ya, bikin konten yang kontradiktif, before after, sama yang ngebahas progres di lapangan gitulah ya. Nah, dari kita bikin konten ini kan nanti ada like, ada views, ada reach tadi kan ya. Terus ujung-ujungnya kan ke leads ya. Nah, gimana cara kita menilai leads ini bagus atau nggak bagus? Ada nggak, bener ya? Atau leads itu sebenarnya ya bagus, kalau dia jadi leads itu ya bagus gitu ibaratnya. Tinggal gimana cara kita ngolahnya aja. Atau memang benar ada juga tapi leads yang nggak bagus gitu semua. Gimana tuh? Dari benar ya ada leads bagus atau leads nggak bagus dulu? Jadi di Ads Kontraktor kita ada ngebagi tiga kualitas leads yang masuk ke WA ya. Jadi walaupun dia masuk ke WA jadi belum pasti apa mereka bagus enggak sih kualitasnya. Jadi pertama dari yang kurang bagus itu biasanya kita warnain merah, itu di mana orang biasanya tuh dia cuman tombol terus yang ngirim aja itu. Jadi pas kita follow up siapa namanya dia nggak jawab, nah itu kan kurang bagus. Terus juga yang kurang bagus tuh yang nggak masuk ke lingkup pekerjaan kita. Misal dia hanya mau nambah dak belakang gitu kan, itu kan nggak masuk pekerjaan kita gitu. Itu juga kurang bagus. Terus biasanya
ada juga yang kedua tuh sedang. Jadi tuh sedang tuh biasanya dia udah intens, tanya jawab. Jadi ya panjang lah gitu. Istilahnya panjang, tapi dia tuh ujungnya dia belum survei. Nah, biasanya kalau yang bagus tuh akhirnya dia survei. Nah, itu istilah yang bagus. Jadi itu gimana kita ngefilter lagi di survei itu. Karena kan survei kita kan bayar kan. Jadi pertama dia udah niat nge-WA, terus dia niat bayar untuk kita datang ke rumahnya. Itu kan berarti semakin terfilter lagi. Gitu. Oh, berarti itu udah bagus lah leads-nya gitu ya. Nah, ada nggak strategi atau ya strategi buat, ya tentu pasti semua business owner berharap leads-nya bagus gitu kan ya. Kalau bisa leads gue bagus semua nih gitu kan ibaratnya. Ada nggak strategi yang diupayakan atau diusahakan gitu ibaratnya gimana caranya supaya kalau bisa lead-nya banyak yang bagus gitu seumpama. Ada nggak kayak gitu? Caranya kayak gitu? Sebenarnya sih bakal ujungnya bakal ya ke hukum 2% itu ya. Jadi kan ada di mana ya cuma 2% orang yang masuk surga gitu. Istilah gitu. Oh iya. Istilahnya ada 2% orang yang closing. Nah, ujung-ujungnya bakal dari 100 lead itu ya kira-kira ada cuma hanya 2% aja orang-orang yang kualitasnya bagus gitu. Oh gitu. Jadi ya kalau mau ningkatin itu berarti si jumlah listnya ningkatin lagi. Jadi kan 2% dari 200 kan jadi lebih banyak lagi kan. Iya. Gitu. Oke. Sampai ke berarti memang patokannya sekitar 2% itu berarti ya. Jadi tolak ukurnya ya. Gitu ibaratnya dari 100 leads berarti ya mungkin hanya 2 yang closing gitu ya. Nah, kalau di ini Mas dari sisi sales kan Haris Kontraktor itu kan ya produknya nggak hanya bangun rumah ya, ada interior juga ya. Sehingga kan satu leads itu kan dia bisa pure cash 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan mungkin bisa 1 miliar gitu kan ya. Nah, itu gimana caranya memfilter atau ada strategi marketing tertentu nggak yang ibaratnya kita harapkan leads yang datang ini pure cash atau beli dengan jumlah tertentu gitu, atau dengan nominal tertentu? Kalau di Aris kan kita tuh gampangnya kita ngebagi dua, jadi orang yang ingin podcast interior sama bangun rumah. Itu kan pasti jomplang banget kan. Secara nilai yang satu ya sekitar 100 jutaan tuh. Apa yang interior tuh 100 juta ke bawah, yang bangun rumah pasti kan 300 ke atas gitu kan. Nah, itu ya gampangnya ya balik ke ini ke strategi kontennya. Jadi ya kalau kita mau datengin orang-orang yang bangun rumah ya kita nge-ads tentang bangun rumah, kita kontennya bangun rumah. Kalau kita mau mau datengin yang interior ya kita tinggal kontennya interior, ads-nya interior gitu aja sih. Dan itu juga terbukti itu works di kita. Berarti balik lagi ke goalnya sebenarnya ya. Goalnya, tujuannya. Mau ngasih makan yang mana, bangun rumah atau interior. Oke. Kalau dari sisi lokasi Mas, karena ini kan digital ini kan yang lihat bisa jadi si Indonesia ya, bahkan nyampe luar negeri gitu ibaratnya kan. Ada nggak strategi untuk lokal gitu ibaratnya? Ya karena kita kan sifatnya mungkin jasa ya. Kalau barang kan bisa dikirim ya, lewat logistik pengiriman nyampe keluar kota gitu kan. Nah kalau kita kan jasa teritori gitu ibaratnya ya. Nah itu dari sisi marketing ada strateginya ya untuk leads yang datang, lagi-lagi tadi leads yang datang memang masih dalam jangkauan kita, jangkauan servisnya Haris gitu ibaratnya, nggak sampai yang di Inggris atau nggak sampai yang di Papua gitu yang nanya ke kita, karena kalau itu masuk pun kan belum tentu bisa di-handle juga gitu kan ya. Nah gimana tuh kalau dari sisi marketing? Nah, itu tergantung channel sendiri kan. Jadi kalau ya sesimpel di Instagram kita bio-nya Jabodetabek gitu. Jadi kan ya pasti sebagian besar yang WA ke kita ujungnya pasti orang-orang yang tinggal di Jabodetabek. Jadi sesimpel itu. Terus untuk konten ads ya kita tekanin di ininya di kontennya. Kalau kita tuh pelayanan Jabodetabek, terus juga kita batasin si wilayah yang kita targetnya. Terus untuk di website ya sesimpel kita tambahin aja kotanya, jadi jasa bangun rumah Tangerang, jasa bangun rumah Jakarta gitu. Itu kan kita kan nggak tiba-tiba masukin jasa bangun rumah Makassar kan, berarti ya orang-orang Jakarta ya pasti kecil kan yang tiba-tiba nyari jasa bangun rumah Makassar gitu. Jadi penting ya untuk mencantumkan lokasi tadi Jabodetabek, jasa bangun rumah Tangerang gitu-gitu ya, itu penting ya berarti untuk usaha yang service base gitu ya ibaratnya ya, yang memang kalau memang nggak bisa keluar kota ya dicantumkan gitu kan ya. Itu bagian dari filter juga berarti ya, sehingga ada yang ngelihat konsumen gitu kan, ngelihat
dia di Tangerang, tapi dia misalnya tinggalnya di Kalimantan. Itu udah jadi filter alami ya sebenarnya ya. Nah, aku pengen tahu deh, nggak apa-apa kita jelasin proses tadi kan masalah konten ya. Ada yang organik, kalau organiknya bagus, terus kita boost di ads gitu kan. Proses dari starting, dari awal, sampai konten itu akhirnya di-post. Itu prosesnya gimana tuh? Yang ngide gitu seumpama, terus kemudian yang ngambil, kemudian yang ngedit, kemudian yang ngepost, itu proses gimana? Atau ada proses ini, proses apa ya? Nyari ide gitu ibaratnya. Sebenarnya kalau untuk ide sendiri kan ada tim, jadi namanya Mbak Ica, itu dia jadi dia emang khusus untuk konten-konten di sosmed, dari TikTok, IG. Jadi semua ideation untuk channel tersebut datang dari Mbak Ica ini. Nah, untuk prosesnya ya pertama kita dokumentasi dulu ya. Jadi dokumentasi hasil pekerjaan sama tim fotografer Mas Evan, lalu diolah nih kira-kira dari hasil pekerjaan ini bisa jadi konten apa aja. Nah, jadi tugasnya Mbak Ica. Lalu ya udah diedit, dipost, itu bagus, kita boost biasanya gitu. Kalau ukurnya bagus tau Bang? Biasanya kalau saya ngeliatnya nggak melulu reach, jadi nggak melulu views. Jadi kalau ini kemungkinan bisa bikin orang trust sama kita, itu biasanya saya boost. Patokannya konten ini bisa bikin orang trust sama kita apa? Satu, misalnya konten before after, terus konten-konten yang edukasi, tapi edukasinya tuh kayaknya orang jarang tahu dah. Nah itu bisa saya boost juga. Terus sama ya konten-konten yang tadi yang lebih ke hard sell kan juga, baca itu kan kadang-kadang juga bikin konten yang hard sell gitu kan. Itu bisa saya boost juga. Oh iya. Nah, soal konten Mas. Itu kan proses pengambilan konten itu kan tadi ada start dari ideation ya. Nah, lama-lama kan orang mungkin ada stucknya ya. Kadang-kadang saya dengar orang bingung bikin konten apa lagi gitu kan. Nah, gimana caranya supaya dari sisi ideation itu kita selalu punya ide baru gitu, ide segar gitu ibaratnya. Ada proses apa yang harus dilakukan atau mungkin ada trik apa harus ngapain lah intinya gitu. Kalau gampangnya ada tiga cara kalau menurut saya. Jadi pertama kita ngelihat apa yang komputer kita bikin, itu kan pasti ada yang belum pernah kita bikin kan di situ. Satu, terus kedua kita ngelihat apa yang brand lain, apa yang brand di luar kayak kita lah, jadi luar kontraktor gitu, istilahnya. Itu kan juga bisa masuk ke ide kan. Terus terakhir ketika itu kita ngelihat kayak ini ke websitenya apa ya, citrapariwara.org apa itu. Jadi itu kumpulan pemenang-pemenang Piala Citra yang ini kumpulan pemenang Citra Pariwara. Jadi itu ada jadi tuh di TV, di YouTube, apa di campaign Instagram itu kumpulannya di situ. Itu bisa jadi ide segar buat nyari referensi lah tetap ya berarti ya research ya berarti gitu ya. Nah ini soal marketing Mas. Ini kadang-kadang ditanyakan juga nih ke saya nih. Budget marketing. Nah, budget marketing yang ideal itu gimana cara nentuinnya? Ngitungnya tuh gimana? Budget marketing. Ya kalau ya kita sering dengar di course budget marketing itu 10% dari omset gitu. Bahkan ya nggak semua bisnis kan sebesar itu marginnya kan. Dia itu ya itu perlu diralat juga tuh omongan-omongan gitu. Jadi gampangnya ya tergantung dari bisnisnya lagi baliknya. Tapi paling aman ya kita ngukurnya dari profit dan dari omset itu sih. Berarti harus tahu dulu profitnya berapa persen. Profitnya profit bersih atau harusnya kotor? bersih. Bersih ya. Iya. Profit bersih ini berapa persen? Baru dari profit bersih yang berapa persen itu mau berapa persen lagi yang kita mau alokasikan untuk marketing gitu ya. Nah, budget marketing itu sama budget iklan nggak? Atau beda? Harusnya kan Masuk ya. Jadi salah satunya tapi budget marketing tuh beda berarti ya. Maksudnya budget iklan tuh ya masuk ke dalam marketing, tapi marketing kan nggak cuma soal iklan ya. Tadi ada endorse juga gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya nih Mas soal marketing. Kalau seumpama
baru bangun tim ya atau baru mulai usaha gitu ya ibaratnya. Terus mulai naik tadi kan ngumpulin produknya udah market fit gitu, terus ada keuntungan kita kumpulin gitu kan, baru kita mulai jalanin marketingnya gitu kan. Nah, baiknya itu bikin tim sendiri atau kita pakai agensi? Menurut saya baiknya ownernya belajar dulu marketing menurut saya. Biar nggak dikibulin. Oke. Itu kalau saya. Soalnya saya 2 kali ketemu business owner yang udah lumayan gede lah brandnya. Jadi dia satu dia punya tim in-house, satu lagi dia pakai agensi. Dan dua-duanya sama. Jadi kita nggak tahu menau tentang marketing, nggak tahu menau tentang goalnya apa. Kita asal pakai tim agensi. Nah itu karena kita nggak ngerti apa sih yang bakal gue dapet gitu dari pakai keduanya. Nah itu kan jadi masalah. Jadi gitu. Ya lebih baik ya owner dulu minimal belajar marketing gitu. Gitu. Nah, jadi ownernya harus belajar marketing dulu ya. Kalau seumpama ownernya belajar marketing biar nggak dikibulin. Ya. Saya pengen tahu nih tapi ngomongin kibulin. Emang gimana caranya orang marketing itu bisa ngibulin owner? Ada nggak? ada satu kejadian nggak yang based on experience atau dengar dari temen siapapun gitu kan? Ini biar business owner di luar sana kalau yang lihat, wah itu caranya bisa ya kayak gitu ya, gitu kan? Pertama, bayar juga dipakai membuat orang ngibul ntar. Oh gitu. Di sisi lain jadi ngasih tahu orang juga ya? Iya, orang ntar ngibul pakai ginian, kasihan owner yang itu. Tergantung yang nonton berarti. Iya. Banyak ya. Pertama ya bisa kalau produk-produk D2C itu apa direct to consumer biasanya orangnya mainin si ROAS-nya dimainin gitu. Jadi biar dapat bonus ya. Terus kalau agensi biasanya tergantung servisnya. Yang kalau saya yang temuin tuh dia pakai agensi di mana makanya tuh bikin website. Jadi dia bikin website dengan harga sekian. Tapi dia nggak dapet hostingnya, akses hostingnya. Jadi dia nggak bisa semau dia mau pindah hosting domain gitu lah misalnya. Itu kan dikibulin di akhir kan. Jadi kan dia tahu itu gara-gara ngobrol sama yang ngerti kan. Kalau dia nggak ngobrol sama yang ngerti, ya udah gitu aja terus dikibulin. Gitu. Jadi balik lagi tadi, jangan ya kalau owner brand mau pakai marketing baik itu in-house atau agensi ya belajar dulu marketing. Gitu. Jangan kayak beli kucing dalam karung gitu. Iya. Saya jadi ingat nih, punya satu cerita juga tadi soal marketing yang ngadalin gitu ya. Ada business owner juga cerita ke saya, ada salah satu triknya gini. Dia ngasih tahu ROAS itu kan ya return of advertising spending gitu ya, ibaratnya gitu ya. Itu bukan dari salesnya mas. Ya. Bukan dari biaya yang dikeluarkan, bukan dari sales yang didapatkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi dari total omset yang sifatnya masih dalam keranjang. Ya. Jadi belum di check out gitu loh, masih dalam keranjang di salah satu marketplace gitu kan muncul ya totalan angkanya berapa gitu ya di dashboardnya business owner gitu, di dashboardnya penjual. Tapi kan itu belum terkonversi jadi sales kan gitu ya. Cuman itu sudah dihitung sebagai pendapatan kemudian dibagi biaya yang dikeluarkan untuk iklannya. Sehingga muncul ROAS-nya gede gitu. Sehingga itu jadi parameter untuk minta bonus gitu, minta naik gaji apa segala macam karena itu dianggap sebagai prestasi nih, ROAS-nya gede 20 kali gitu kan. Padahal itu belum check out gitu, duitnya belum masuk gitu mungkin. Mungkin kayak gitu kali ya salah satunya ya. Nah, makanya mungkin itu juga alasan saya sebelum membangun digital marketing yang ngambil bootcamp juga di Revoyu untuk digital marketing gitu ya. Karena untuk business owner kalau dia mau hiring pun kan tetap dia harus tahu juga ya. Kayak gue mau hiring orang yang kayak gimana sih gitu ya. Jangan-jangan kalau gue takutnya kan kalau gue nggak tahu spek yang ibaratnya gue butuhkan, begitu gue hiring yang datang kita nggak bisa nentuin gitu kan ya. Ini bagus apa nggak bagus. Sementara hiring itu kan konsekuensinya salary pasti gitu kan, nambah tim, nambah fixed cost kan gitu ibaratnya. Mungkin arahnya ke sana juga ya. Jadi sebelum entah itu ngebangun tim sendiri ataupun ngebangun pakai agensi, itu sebaiknya si business owner ini
tahu juga ya, belajar juga ya untuk digital marketing gitu ya. Oh, oke. Nah, soal ini Mas, konten. Bikin konten itu kan kalau masalah transparansi biaya gitu, itu perlu nggak sih Mas kayak di-share di konten gitu ibaratnya? Orang jualan, kalau dari sisi service nih, kita service base gitu ibaratnya. Perlu nggak? Kan kadang-kadang ada orang yang dia nggak mau mengumumkan gitu kan, layanannya nilainya berapa gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang dia mengumumkan gitu kan. Nah, menurut Mas Anang penting nggak tuh untuk kita tuh transparansi biaya layanan kita sekian itu dalam konten-konten kita? Balik lagi ke ownernya sih itu sih. Jadi gimana dia, ya kalau dia udah mau nampilin biaya berarti kan dia udah siap perang harga di pasar kan. Karena efek sampingnya ke sana ya, Iya. gitu ya. Karena yang lihat konten nggak selalu klien kita, tapi bisa jadi kompetitor juga gitu ya. Oh, oke. Berarti sebenarnya kalau ada business owner yang nggak mau nampilin harga, karena memang dia menghindari perang harga tadi gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau masalah testimoni Mas, itu penting nggak testimoni klien untuk service service base? Ya pasti testimoni paling penting sih menurut saya. Karena kan itu nyeritain gimana pengalaman mereka selama pakai servis kita kan. Ya istilahnya kalau servis kita jelek ya testimoni pun nggak bakal dapet istilahnya. Gitu. Jadi kan kalau ada testimoni, pertama berarti servis kita bagus makanya dia mau testimoni. Terus juga jelas ya apa yang disenengin klien itu apa terhadap brand kita, terhadap servis kita gitu. Ya itu ya salah satu hal yang paling penting lah kalau di servis. Di bisa apapun lah, satu servis dari produk jasa gitu. Nah, masalah servis nih Mas, dari sisi marketing lagi-lagi nih ya. Tadi kan ya kalau servisnya nggak bagus ya dia nggak bakalan mau ngasih testimoni gitu kan ya. Nah, dalam bisnis itu kan konsumen macam-macam gitu kan ya. Proyeknya apalagi custom, kita kan custom base gitu ya. Customnya juga beda, konsumen tuh pasti beda karakter gitu kan, beda keinginan gitu, beda budget gitu kan. Kalau seumpama ketemu yang nggak puas lah gitu ibaratnya sama service kita, sehingga dia nggak mau ngasih testimoni gitu ibaratnya, itu ada trik ya atau ada cara nggak gimana menanggulanginya dari sisi marketing? Kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa sih. Iya. Nggak mau ya, ya mau nggak mau ya udah gitu. Kalau nggak mau, tapi minimal kan kita udah punya stok konten ketika ini kan, ketika proses bangunnya gimana, terus pas jadi gimana. Jadi ya kalau nggak mau testimoni kan nggak melulu dia karena nggak mau, orang nggak mau testimoni itu nggak melulu dia nggak senang sama servisnya. Jadi bisa jadi dia tuh ya emang malu aja depan kamera. Introvert gitu ya. Iya, ya kan, jadi itu juga masuk ke pertimbangan kan. Jadi ya nggak terlalu masalah sih. Dan bisa kita iniin juga ya sebenarnya ya, kayak mintain testimoni perbaikan untuk kita gitu kan ya. Kalau seumpama memang ada yang kurang pasnya di mana, sehingga itu bisa jadi lagi-lagi untuk divisi marketing memperbaiki ibaratnya kan dari sisi info kan ke bagian produksi, seumpama yang kurang ini sehingga kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Sehingga testimoni itu ya dapatnya bagus gitu ibaratnya, kedepannya bisa lebih bagus gitu kan ya. Oke. Nah kalau masalah ini Mas, tadi bisnis ownernya saya sempat pengen tahu juga nih, harus tahu juga soal digital marketing gitu kan ya. Digital marketing itu kan luas ya. Kalau bisnis owner itu harus tahu gitu kan ibaratnya. Ada parameter atau ada batasan, atau maksudnya tahunya tuh harus tahu yang seperti apa? Apakah dia harus tahu sampai gua harus bisa jalanin iklan sendiri gitu ibaratnya, supaya dia bisa dikatakan tahu, atau hanya tahu luarnya aja gitu? Ya cukup tahu kulitnya aja sih kalau misalnya. Jadi tahu angka-angkanya ini asal dari mana gitu. Jadi nggak perlu harus tahu ngulik bener-bener ya. Kecuali emang dia suka ya silahkan. Tapi ya kalau emang tadi tujuannya buat nge-hire aja atau buat pakai agensi ya, seenggaknya tahu ini angkanya tuh dari mana, perhitungan dari mana, itu dibagi sama apa gitu. Itu kan harus tahu. Jadi ya tadi biar memperkecil di Kibudin tadi sih. Oh, berarti sebenarnya nggak perlu tahu terlalu detail juga ya. Tapi kalau seumpama dia bisa dan mau ya itu better gitu ya, lebih bagus gitu ya. Soal ini Mas, kan aku juga pernah baca ya, kayak marketing itu banyak, kalau secara framework nih, ada yang bilang AIDA gitu kan, awareness, intention, desire, action gitu. Ada yang bilang ISAS, awareness, interest,
search gitu kan, orang nyari tahu juga, action, terus habis itu dia share gitu kan, share testimoni gitu kan. Nah, selalu diawali dari fase awareness nih sebelumnya. Nah, sedangkan kalau di konten itu kan ada namanya engagement ya, engagement rate gitu kan ya. Ini kalau dari sisi metrik lebih bagus yang mana nih Mas? Lebih bagus dari sisi awareness-nya atau dari sisi engagement-nya? Itu bakal balik ke goalnya sih, ke goal ujungnya apa. Kalau awareness pasti kan ujungnya dia pasti ngincer new buyer. Tapi kalau untuk engagement berarti dia goalnya untuk ningkatin customer loyal. Kalau misalnya gitu. Jadi kalau gimana sih kalau kita tahu kita tuh punya customer loyal, ya dia pasti sering komen di IG kita aja. Simpel itu. Salah satu parameternya. Tapi untuk kalau kita masih brand-brand baru, di mana kita masih nyari-nyari customer baru, ya pasti kita mencengin si awareness yang ini. Gitu sih. Nah, tadi kan aku udah share juga ya soal frame marketing tadi ya, AIDA gitu ya. Bisa dijelasin nggak Mas, kalau dari sisi lagi nih, untuk yang bisnisnya service base, karena kita kontraktor, kalau misalkan di kita tuh awareness itu fase yang seperti apa, interest itu di fase yang seperti apa, desire itu di indikasinya apa gitu kan, dan action itu indikasinya apa. Pertama saya udah nggak pakai itu lagi sih. Nah, terus pakainya apa tuh? Terus sekarang, jadi Google tuh ngeluarin jurnal, jadi tahun 2023 apa 2023 apa 2024 gitu. Jadi ada dia ngeluarin jurnal namanya Messi Middle. Jadi itu awareness, jadi muter, action, nah istilahnya gitu. Jadi karena ini apa ya, karena hampir semua brand udah punya akses ke media sosial, jadi punya akses untuk ngenalin brandnya. Jadi customer punya keunggulan, dia bisa banding-bandingin antara brand. Nah, jadi PR-nya bukan lagi kita harus turun gitu. Jadi PR-nya tadi, gimana kita hadir di saat dia pengen beli atau nggak beli gitu. Jadi kalau menurut saya, saya pribadi ya, saya udah ninggalin AIDA, AISAS gitu, saya udah mulai ninggalin. Saya lebih percaya ya tadi, ya semua channel marketing pasti punya bobot kontribusi, akhirnya orang itu tuh closing gitu. Berarti yang diukur cuma 2 ya kalau kayak begitu, fase awareness sama fase act. Ya. Yang tadi muter-muternya itu kita nggak ngukur ya. Iya. Kalau di tadi framework AIDA kan di fase interest dan fase desire gitu kan. Kalau di fase AISAS kan berarti di fase interest search-nya gitu kan ya. Kalau misalkan untuk ningkatin ini customer loyal dari sisi marketing, yang tadinya dia awareness customer baru gitu kan, kita pengen nih meningkatkan customer loyal, itu gimana caranya dari sisi marketing? Kalau dari sisi marketing, pertama kita bahas apa ya, tadi kalau berdasarkan Profesor barusan tadi, yang dia nekenin physical availability sama mental availability, jadi loyalitas customer tuh akhirnya akan meningkat hasil dari kita terus nargetin like buyer terus. Like buyer? Ya, new buyer lah istilahnya. Jadi itu ada datanya di mana brand-brand yang sering mengkonversi new buyer itu ujungnya bakal punya loyal customer yang lebih besar lagi gitu. Itu kalau dari datanya ya. Tapi kalau untuk gimmick marketing kita bisa pakai ya kayak tadi, kayak misalnya hadiah, terus kita bisa bikin program affiliate untuk mereka kenalin brand kita sama tetangganya atau saudaranya gitu sih. Ya. Kalau ini Mas, CRM kan itu masuk dalam dunia marketing juga ya. CRM itu seberapa penting Mas dalam dunia marketing? CRM ya namanya kan customer relationship management ya. Berarti kan gimana caranya kita manage relasi dengan customer. Jadi ya itu pasti penting buat semua brand apapun itu ya. Karena ya tadi, karena ujung-ujungnya karena orang-orang udah punya akses ke media sosial, nanti ujungnya bakal si cost acquisition ini bakal mahal. Nah, gimana cara kita ngurangin si cost acquisition ini? Ya pertama tadi bisa kita ngembangin CRM ini. Jadi gimana caranya si orang-orang yang belum pernah beli ke kita, dia tetap ingat sama kita, tetap
mau rekomendasi kita ke orang lain gitu. Itu sih. Kalau customer loyal di Harry sendiri itu berapa persen Mas yang akhirnya terconvert atau dia jadi customer loyalnya kita gitu? Pernah gitu nggak? Saya nggak belum menghitung exact number-nya berapa persen ya, tapi itu lumayan besar ya. Jadi ada customer yang dari 2002, 2023, 2025 sekarang dia order lagi, atau ada juga tuh yang satu geng pengajian, ternyata dia 3 orang geng pengajian itu dia order ke kita juga ada. Itu lumayan banyak juga ya? Iya, jadi ya itu untungnya servisnya bagus sama cara yang bagus tadi. Ya, kita bisa di share ke geng ngajinya, bisa di share ke tetangganya gitu. Tapi iklan tetap jalan, walaupun kita udah punya customer loyal tetap jalan terus ya. Kan tadi argumennya kan tadi kita harus ningkatin terus new customer. Iya. Sama ini Mas, tadi kan sempat dibahas ya soal business owner, kalau bisa tahu soal digital marketing juga gitu kan ya. Ini buat siapapun ya, nggak cuma buat business owner ataupun selain untuk business owner, tapi mungkin bisa untuk orang lain gitu yang dia tuh pengen belajar digital marketing gitu ya. Nah itu biasanya berapa lama Mas untuk ya let's say dia baru lulus, dia baru masuk ke dalam dunia digital gitu kan, dia baru bisnis, terus baru masuk ke dunia digital, dia butuh belajar. Biasanya berapa lama ya untuk dia tuh bisa tahu atau udah cukup, atau ibaratnya sampai dia bisa ngiklan gitu, atau sampai dia bisa bikin konten yang bagus sendiri gitu. Itu ada time frame-nya nggak sih? Kalau sampai bisa bikin konten bagus sendiri, bisa ngiklan sendiri sih pasti lebih lama lagi, pasti bisa setahun lah kalau itu ya. Setahun lah ya. Itu kan ini kan maksudnya sampai jago kan istilahnya. Iya betul. Tapi kalau untuk business owner yang tadi mau nge-hire atau pakai agensi ya minimal 3 bulan lah bisa nyoba-nyoba bootcamp yang murah itu. Jadi ada bootcamp namanya belajar lagi itu. Itu cuman kayak 1,5 juta lah. Itu dia ngajarin full stack marketing, jadi digital marketing seluruhnya diajarin. Jadi bukan S doang, bukan SEO doang, bukan sosmed doang. Jadi 3-3 diajarin gitu. Itu bisa dicoba. Berarti orang kalau mau belajar digital marketing tuh kalau dari sisi waktu tuh tadi sekitar, kalau yang awal-awal mungkin 3 bulanan gitu lah ya. Kalau yang mau expert banget mungkin 1 tahun gitu ya. Itu tentu beda-beda ya sebenarnya, tergantung dia kayak setiap hari belajar berapa lama gitu kan ya. Kayak gitu ya. Karena kayak aku kan juga background teknik sipil gitu kan. Nggak ada background marketing gitu kan. Mas Adnan agribisnis, ada belajar bisnisnya kan gitu ya. Kalau saya teknik sipil nggak ada sama sekali gitu kan. Ibaratnya backgroundnya memang background proyek gitu, orang proyek. Tapi karena usaha di bidang jasa konstruksi dan memang zaman sekarang penjualan di bidang marketing, ya mau nggak mau jadi belajar gitu kan. Kalau dulu sih aku 3 bulan belajar di Revoyu, tapi Senin sampai Kamis itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, Jumatnya libur, tapi nggak libur juga sebenarnya, ada PR yang harus dikerjain. Terus hari Sabtunya nanti dari jam 1 sampai jam 3. Jadi selama seminggu itu 5 hari, dan itu selama 3 bulan begitu terus. Kayak gitu. Dan tapi aku alhamdulillah bersyukur merasa kebantu sih kayak gitu. Jadi kalau mau belajar pun bisa ya. Kalau ada budget ya mending ikut bootcamp kayak gitu ya. Tapi 2 juta cukup ya, murah lah itu. Gitu ya, 2 juta cukup ya kalau ada lah ya sekitar segitu ya. Kalau dia nggak ada budget ya berarti nonton YouTube gitu ya, follow IG yang ngebahas marketing. Tapi saya tetap lebih enak belajar bootcamp karena dia step by step. Tapi kalau tiba-tiba belajar di YouTube kan nyampur-nyampur kan, kita nggak tahu nih arahnya kemana nih, ujungnya kemana. Gitu. Jadi bingung sendiri malah takutnya ya. Jadi kalau yang mau menerima enak, belajar enak, step by step ya bootcamp sih paling enak menurut saya. Oke. Kalau ini Mas, sebagai business owner nih, let's say saya nanya, saya juga ibaratnya kan, kalau dia mau hiring, misalkan dia udah belajar, kayak saya misalkan udah belajar ya, terus dia mau hiring tim untuk marketing, itu baiknya hiring konten kreator yang tadi organik, atau dia hiring yang ngiklan, yang bisa ngiklan, yang jago ngiklan. Baiknya hiring yang mana dulu Mas? Atau hiring langsung yang jago ini, fotografer, videografer gitu, yang memang dia megang alat jago gitu ibaratnya. Sebenarnya balik ke goal bisnisnya dulu tadi, terus balik ke produknya lagi. Tapi kalau mau main aman sih, pertama ya enaknya hire yang content creator tadi kan. Jadi kita manfaatin
manfaatin semua channel-channel yang gratis lah istilahnya. Nah kalau udah berhasil, berarti produknya bagus, orang suka, orang beli, ada profit lebih, ya udah mulai hire tim ads buat ngeboost si konten-konten tadi, buat ngeboost penjualannya gitu sih. Nah, ngomongin channel, Aries Contractor tuh sekarang udah ada di channel mana aja, Mas? Sekarang Instagram tuh, ya? Instagram. ya, Instagram tuh pertama, terus TikTok, terus YouTube nih yang YouTube. buat upload ke YouTube, terus Pinterest juga kita Pinterest. ngupload, terus sama website. Nah, ini kan ada banyak ya channelnya ya. Ngebagi sih gimana, Mas? Satu orang megang satu channel, atau satu orang megang satu activity, atau satu orang megang 2 channel, atau gimana? Ngebaginya gimana tuh? Untuk saya ini semua sosmed itu ideasinya dari Baica jadi satu orang. Satu orang, dia ideation, semua sosmed. Ya, ideation sama ya revisi-revisi. Terus juga ada tim Mas Epan satu lagi, dia fotografer sama editor lah istilahnya. Itu buat ngebantu Baica. Terus sama saya tuh ngurusnya di sini SEO sama nge-ads gitu. Kalau SEO, Mas, SEO itu kan teks ya, based on teks karena artikel kan ya, website gitu ya. Masih ini ya, masih bagus ya sekarang ya. Kan karena katanya literasi orang Indonesia itu malas baca kan gitu ya, ibaratnya. Malas baca, literasi orang Indonesia sehingga sekarang banyak main yang based on video atau foto gitu ya. Nah, ini dari sisi SEO, Mas, itu masih work gak sih? Sebenarnya SEO tuh harus menjadi, menurut saya, jadi channel terakhir yang di-optimize dari sosmed. Jadi urutannya sosmed dulu, terus yang ads di Meta atau TikTok, baru kalau ada budget lebih lagi SEO. Karena SEO itu 2 pertaruhannya. 1 pertaruhan tadi harus ngaji orang, 2 pertaruhan waktu. Jadi ya di sini pun kita 6 bulan lebih kan nge-optimize SEO gitu, baru ngasilin leads, ngasilin penjualan gitu. Jadi ya paling mahal itu SEO. Itu sih menurut saya. Berarti masih ngaruh ya. Tapi berarti udah ini, misalnya kita juga udah pernah dapat konsumen yang sumbernya dari SEO ya, dari website ya. Kalau ngaruh ya tetap ngaruh. Ya selama Google masih ada sih ngaruh. Tapi benar ya, kita udah pernah dapat konsumen dari website ya, udah pernah ya, ibaratnya ya. Dan ngebangun SEO itu dulu kita sekitar 6 bulanan ya. Ya 6 bulan lebih, 8 bulan lebih. Berarti emang harus sabar-sabar ya bisnis owner. Kalau dia ibaratnya harus punya bahan bakar kan buat ya tadi ngegaji gitu ya selama 6 bulan yang belum dapetin impact gitu ya, belum dapetin hasil. Karena hasilnya baru bisa didapetin setelah 6 bulan kemudian tuh kita bangun website ya, kayak gitu ya. Itu pun satu lagi pertaruhannya. Kalau strategi salah kan nggak ngasilin. Jadi duitnya hilang, 6 bulan hilang. Strategi yang benar tuh gimana? Kalau ngomongin strategi salah, ada yang salah berarti ada yang benar dong. Ya, pertama SEO tuh sekarang Google tuh nge-push terkait EEAT, jadi expertise, experience, authority sama trustworthiness. Nah di kita itu artikel tuh dibuat atas nama si arsitek satu sama atas nama si project coordinator. Jadi semua artikelnya keluar dari mereka gitu. Jadi bukan atas nama saya gitu. Dan tetap saya yang bikin idenya, nanti sama mereka direvisi, nah keluar tuh atas nama mereka gitu. Jadi itu kan munculin experience sama expertise tadi kan. Karena kan mereka yang arsitek, mereka yang project coordinator lebih ngerti di lapangan. Gitu sih. Oke. Nah ini pertanyaan udah mau habis, terakhir saya mau ngomongin soal AI, Mas. Apa peranan AI dalam bidang marketing sekarang? Banyak pokoknya. Yang paling sering, maksudnya fungsi apa dari AI yang sering banget dipakai dalam bidang marketing? AI-nya dalam bentuk apa dulu? AI chat kayak apa? AI yang udah integrasi sama tools channelnya? AI yang familiar, ChatGPT, Gemini gitu, yang umum. Ya kalau ChatGPT ya tentu untuk ideation, terus untuk bikin artikel tadi lebih mudah jadi. Jadi kita nyari-nyari sumber-sumber kredibel, terus nyari-nyari ya kan ini saya kan nggak ada background arsitektur atau atau proyek proyek gitu kan. Jadi itu ngemudahin buat tahu ukurannya berapa sih, ini tuh apa sih gitu, Slough tuh apa sih, itu kan ngebantu saya untuk bikin artikel. Untuk product knowledge-nya ya. Product knowledge. Terus untuk tim konten juga ngebantu ideation lagi. Jadi tentu dibikin skripnya, gitu. Terus
bikin foto-foto AI kan itu udah mulai bagus. Oh, oke. Sip. Terakhir Mas, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman entah itu business owner, yang memang UMKM gitu ya, dari dua sisi nih. Untuk business owner yang memang dia baru mulai ngebangun bisnisnya dan baru masuk ke dunia digital marketing, itu ada pesan apa? Yang kedua, untuk tim yang memang dia baru bekerja di bidang digital marketing, atau untuk teman-teman di luar sana yang mungkin dia pengen belajar digital marketing. Ada pesan-pesan nggak? Ya sebenarnya tadi pesannya udah ada di kontennya kan ya. Jadi ya kalau business owner atau UMKM baru mau optimize digital marketing ya tadi ya Anda sendiri sebagai ownernya harus belajar dulu gitu. Harus belajar dulu. Jangan karena punya budget, duit, hire gitu ya. Kecuali emang teman Anda sendiri gitu ya, atau orang yang di-trust lah. Jadi Anda nggak ketipu sama orang-orang di marketing gitu. Terus yang buat orang dia mau belajar, baru masuk, misalkan ada yang entah itu baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, dia nyari kerja, belum tahu dia mau masuk itu gimana? Sebenarnya profesi digital marketing udah oversupply ya. Jadi kalau kita cuman ngandelin, gue nih udah lulus bootcamp, masa sih gue nggak dapat kerjaan? Itu saya segera tinggalin mindset itu lah. Karena emang karena oversupply ya, lu harus bisa lebih dari lulusan bootcamp. Lu harus udah punya porto gitu. Itu sih. Oke. Berarti tetap harus punya porto. Cara dapetin porto? Gratisin aja jasanya dulu. Pro bono ya? Gratisin dulu ya? Buktiin dulu ya? Buktiin dulu kalau emang lu udah lulus, bisa menghasilkan gitu ya? Yeah. Itu bisa buat porto gitu ya? Bisa buat belajar juga kan, praktek langsung ya berarti ya? Yeah. Oke, sip. Nah, mungkin itu guys pesannya dari digital marketingnya Harris Kontraktor. Banyak banget yang udah dibahas. Ya, aktivasi semua digital marketing. Kemudian untuk business owner, jangan sampai nggak belajar, karena ya itu bahaya juga kalau nggak belajar. Yang mau masuk cemplung ke dunia marketing, digital marketing, harus belajar, mau nggak mau gitu ya. Buat yang mau berkarir di bidang digital marketing, nggak cukup hanya ngandelin lulusan bootcamp. Jadi harus praktek, harus ngumpulin porto gitu kan, buktiin bahwa kamu bisa, Anda bisa, gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Adnan, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat semuanya. Amin. Amin.